Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Rahman dengan NIM E1B021140. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara terkait studi kasus tentang dampak negatif dari tren Hallyu terhadap perilaku dan sifat remaja di Indonesia. Baik, di sini saya akan melakukan wawancara dengan narasumber. Silahkan bisa perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Solia, saya biasa dipanggil Puput. Jadi di sini pertanyaan pertama saya itu, apa sih tanggapan Anda terhadap perkembangan Hallyu di Indonesia ini? Tanggapan saya terhadap perkembangan Hallyu khususnya di Indonesia itu menurut saya cukup baik, karena saya sendiri merupakan seseorang yang terpengaruh akan budaya tersebut. Dari adanya perkembangan Hallyu di Indonesia, menurut saya dapat menambah pengetahuan saya akan budaya luar selain Indonesia, yang dimana kita tahu bahwa perkembangan di Indonesia, apalagi perkembangan ipteknya itu lebih terbelakang daripada di Korea yang sudah maju, sehingga perkembangan di Korea yang saya tahu akan saya terapkan atau saya beritahu kepada teman-teman saya. Lalu dari budaya tersebut juga saya tertarik untuk belajar bahasa dan budayanya, sehingga itu akan membuat saya belajar hal baru, yaitu tentang budaya Korea tersebut. Baik, selanjutnya itu pertanyaan yang kedua. Apa sih dampak yang Anda rasakan ketika Anda terpengaruh budaya tersebut? Dampaknya buat khusus untuk diri saya sendiri itu cukup baik. Salah satunya yaitu ketika saya menonton drama Korea, di mana selalu membahas tentang suatu profesi dengan terperinci dan jelas, sehingga dari sana saya lebih mengetahui tentang suatu profesi yang sebelumnya saya sama sekali tidak tahu. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga, apa sih perbedaan yang Anda rasakan ketika sebelum dan sesudah terpengaruh budaya Hallyu tersebut? Perbedaan yang saya rasakan sendiri itu, sekarang saya jadi bisa menghargai suatu usaha atau pengetahuan saya jadi lebih bertambah. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika mengenal idol K-pop, khususnya untuk boyband atau girl band itu, mereka sebelum menjadi boyband atau girl band itu kan mereka menjalani masa training. Dari mereka saya belajar pentingnya suatu usaha dan kerja keras. Pengetahuan saya juga lebih bertambah. Sekarang saya jadi banyak mengetahuinya. Baik, selanjutnya saya beralih ke pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaan saya, apa sih yang membuat Anda memilih untuk menyukai budaya Korea tersebut? Yang membuat saya memilih menyukainya, mungkin di awal saya menyukai paras tampan dari artis-artisnya. Namun lama-kelamaan saya menjadi nyaman untuk mengenal budaya Hallyu tersebut. Mungkin karena saya merasa cocok dengan kepribadian saya, yang dimana pola pikir mereka selalu saya mengerti. Baik, terima kasih atas waktunya untuk saya wawancarai terkait hal tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melakukan wawancara dengan teman dari narasumber saya yang tadi, yang dimana narasumber saya yang sekarang tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya Hallyu. Jadi saya ingin mengetahui pandangan dia terhadap perkembangan Hallyu yang ada di Indonesia sekarang. Baik, kepada narasumber saya persilakan untuk perkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Naina Lubis, biasa dipanggil. Baik, selanjutnya pertanyaan pertama di sini, sebagai teman dari seseorang yang terpengaruh dari budaya Korea, bagaimana sih tanggapan Anda akan dampak negatif dari pengaruh budaya Korea tersebut terhadap teman Anda? Oke, baik. Jadi di sini saya sebagai teman dari seseorang yang terkena dari dampak budaya Hallyu tersebut. Jadi di sini saya merasakan dampak negatifnya, di mana teman saya ini dia tuh jadi lebih fokus sama budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Terus dia juga di sini saya juga melihat kalau dia tuh kayak sering menabung, tapi hasil tabungannya itu dia tuh pakai beli buat barang-barang yang tidak bermanfaat bagi kehidupannya sehari-hari, misalnya seperti beli perintilan-perintilan K-pop. Terus juga dia kayak beli album, lightstick, dan segala macam. Mungkin seperti itu pandangan dari saya. Terima kasih. Juga. Baik, pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada cara mengatasi dampak negatif dari pengaruh budaya Hallyu tersebut menurut Anda? Baik, jadi di sini mungkin menurut saya untuk cara mengatasinya itu yang pertama dari seseorang yang terkena dampak, mungkin dia itu harus mempunyai kesadaran terlebih dahulu bahwa semua yang berlebihan itu tidak baik. Terus juga kalau misalnya kita terlalu memaksakan dia untuk berhenti untuk mengikuti budaya luar,
maka dia tuh gimana sih, dia kayak nggak bisa terus berhenti gitu loh. Karena bukan dari dirinya. Iya, karena nggak ada keinginan dari dirinya sendiri, kayak nggak ada niat untuk berhenti, jadi dia akan terus-terusan. Terus juga emang sih nggak salah kita menyukai budaya luar, tapi nggak usah terlalu high gitu loh, nggak usah terlalu berlebihan, mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir di sini sebagai teman, apa sih peran Anda untuk mengatasi dampak negatif yang mempengaruhi teman Anda atas perkembangan hal tersebut? Mungkin kalau saat ini saya tuh lebih sering ke menasehati dia tentang apa sih, kalau misalnya budaya Indonesia itu juga lebih menarik dibandingkan budaya luar. Terus saya juga suka bilang, nggak apa-apa, kamu tuh nggak apa-apa, kamu suka sama budaya Korea atau budaya yang lainnya, tapi jangan lupakan budaya di dalam Indonesia ini, karena ya Indonesia juga indah. Iya. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih kepada dua narasumber saya yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.